hati-hati terhadap agen-agen asing ini. Mereka bekerja bukan untuk bangsa Indonesia, tapi justru menjadi pengkhianat bangsa dengan bekerja dengan negara-negara asing yang memang berkepentingan untuk menghancurkan Indonesia. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya. Mang Ujang ucapkan selamat menunaikan Idul Adha buat teman-teman muslim yang merayakan. Pada kesempatan kali ini, Mang Ujang akan mengajak teman-teman semua menyimak pesan yang disampaikan oleh Ibu Irma Suryani, yang insya Allah pesannya ini bermanfaat bagi kita semua. Dimana kali ini Bu Irma Suryani sentil para penggugat ijazah Bapak Jokowi, khususnya si Tipa kemarin di Rakyat Bersuara, di mana dia keluar-keluar menjual kesedihan dan terus menekan Bapak Jokowi agar menunjukkan ijazahnya. Nah, jadi seperti apa kelengkapan pesan dari Ibu Irma Suryani? Berikut videonya. Kenapa Presiden Jokowi? Kenapa? Kalau Anda melihat saya, kenapa? Apakah Anda pingin saya di penjara? Gak ada masalah, Pak. Gak ada masalah. Seandainya memang Anda punya ijazah asli dan karena itu saya mesti dihukum, gak ada masalah. Tetapi tolong Pak Jokowi, tunjukkan ijazah asli Anda. Tunjukkan, demi Allah, tunjukkan, Pak. Pemirsa, kali ini saya ingin membahas terkait dengan pernyataan seseorang yang mengatakan bahwa apa nggak boleh orang bertanya. Nah, saya ingin menyampaikan definisi bertanya. Bertanya adalah ekspresi keingintahuan seseorang akan sebuah informasi yang dituangkan dalam sebuah kalimat tanya atau ujaran yang bertujuan untuk meminta informasi kepada orang tersebut. Nah, saya ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa kalau kita bertanya, tentu kita ingin memperoleh jawaban. Dan kalau sudah dijawab, tentunya harusnya clear, selesai. Nah, tapi kalau tidak selesai, maka itu bukan sebuah pertanyaan, tapi diskusi atau penelitian. Nah, sekarang kalau kita bertanya kemudian dijawab tidak puas, maka kemudian pertanyaan itu bisa ditanyakan, ya, jawabannya kepada institusi yang memang berwenang, yang memang terkait dengan pertanyaan tersebut. Contoh, misalnya ada orang yang mempertanyakan ijazah Pak Jokowi. Ya, dijawab oleh Pak Jokowi bahwa ijazah saya asli. Nah, kemudian orang itu nggak puas. Nah, kemudian Pak Jokowi bilang, ya kalau nggak puas silahkan tanya UGM. Karena UGM yang mengeluarkan ijazah tersebut. Nah, UGM kemudian menjawab bahwa ijazah Pak Jokowi asli. So what? Apalagi gitu. Masa nanya ijazah ke polisi? Nanya ijazah mau sampai ke Singapura? Aneh kan gitu ya. Maka itu bukan pertanyaan, tapi itu adalah pemaksaan kehendak orang bertanya, tapi jawabannya harus sesuai dengan apa yang ada di pikiran dia. Itu bukan bertanya, itu menyelidiki. Nah, kalau menyelidiki silakan selidiki secara ilmiah gitu. Ya, secara data, fakta. Maka kemudian yang harus dilakukan adalah tanya ke yang mengeluarkan ijazah tersebut. Nah, kalau kemudian UGM sudah menyatakan itu asli dan siap menjadi saksi, apalagi yang harus diributin? Gitu. Ini bukan persoalan bertanya, ini soal tuduhan. Beda ya pertanyaan dengan tuduhan. Nah, itu yang ingin saya sampaikan kepada pemirsa di seluruh Indonesia. Maka kemudian, kenapa Pak Jokowi baru sekarang melaporkan hal ini kepada kepada kepolisian? Karena kalau dulu beliau masih menjadi presiden, dilaporkanlah orang-orang ini, maka apapun hasilnya, orang-orang ini akan mengatakan bahwa Pak Jokowi menggunakan kekuasaannya untuk melakukan pembenaran, ya. Nah, maka kemudian setelah Pak Jokowi tidak menjadi presiden lagi dan menjadi orang biasa, Pak Jokowi kemudian mau menanggapi ini secara hukum. Dilaporkanlah orang-orang ini ke polisi. Karena apa? Karena beliau sudah menjadi rakyat jelata.
Maka hari ini karena dikatakan sudah terlalu berlebihan, fitnah, hoax, dan lain sebagainya, maka Pak Jokowi mengambil tindakan. Nah, anehnya lagi, ketika yang beliau sudah menjadi rakyat biasa pun masih nggak percaya, ya, dengan mengatakan bahwa Kapolrinya adalah pilihan Pak Jokowi dan lain sebagainya. Aduh, ini kan namanya pemaksaan kehendak. Mau apa lagi? Ya kan nanti setelah itu apa lagi? Sudah misalnya ada Pak Kapolri diganti dan tetap menyatakan bahwa itu adalah asli. Mau diganti lagi? Saya kira ini benar-benar satu tindakan ceroboh, ya. Tindakan yang berlebihan, yang tidak pada porsinya, ya. Jadi jangan mengatakan bahwa bertanya apa, Bo? Emang kita nggak boleh bertanya? Ya boleh, tapi bertanya itu kalau sudah dijawab, ya sudah. Apalagi yang menjawab adalah institusi terkait. Nah kalau masih ngotot, ya, dengan kalimat bahwa nggak percaya lagi dengan institusi tersebut, ya berarti itu tuduhan, bukan pertanyaan. Begitu pemirsa di seluruh Indonesia. Saya ingin menyampaikan, jangan kita mau diadu domba, jangan terus-terusan mau mengikuti kegaduhan-kegaduhan yang diciptakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto di Hari Kesaktian Pancasila kemarin. Kami orang-orang cerdas, orang-orang bersih hati ini, ya, termasuk Presiden juga mengkhawatirkan ada agen-agen asing yang berkeliaran di Republik ini, yang terus-menerus, ya, dipergunakan oleh agen-agen asing, oleh orang asing ini untuk mengaduk-ngaduk Indonesia, untuk menghadap-hadapkan rakyat dengan rakyat dan rakyat dengan pemerintah. Hati-hati terhadap agen-agen asing ini. Mereka bekerja bukan untuk bangsa Indonesia, tapi justru menjadi pengkhianat bangsa dengan bekerja dengan negara-negara asing yang memang berkepentingan untuk menghancurkan Indonesia. Jadi sekali lagi, yuk kita sama-sama jaga Indonesia kita, jangan sampai diadu domba oleh agen-agen asing yang ada di Republik ini. Salam keindonesiaan. Ibu Irma di sini menilai bahwa Roy Suryo dan kawan-kawan, ya pokoknya para penggugat ijazah Bapak Jokowi ini sudah memaksakan kehendak, ya teman-teman. Jadi Roy Suryo dan kawan-kawan ini adalah orang-orang yang tidak tahu malu dan tidak tahu diri. Meskipun ijazah Bapak Jokowi sudah dinyatakan asli, tetapi mereka selalu saja cari-cari kesalahan, ya. Sekecil dan sedikit apapun itu dia informasikan ke media sosial untuk tujuan mengecoh masyarakat, untuk menggiring opini masyarakat, gitu kan. Jadi memang teman-teman kita harus waspada, seperti yang disampaikan oleh Ibu Irma Suryani, bahwa banyak sekali antek-antek asing di negeri kita ini yang berkeliaran gitu. Mereka rela menjadi antek asing dan menjadi pengkhianat bangsa gitu kan, untuk tujuan-tujuan asing. Karena kita nggak tahu siapa inisiator utama di balik mereka-mereka ini gitu kan. Selalu bikin keributan, bikin kericuhan, ya, perihal ijazah Bapak Jokowi yang sampai berlarut-larut gitu kan, tidak ada usahanya sampai sekarang gitu. Dan belum juga selesai isu ijazah Bapak Jokowi, kini Bapak Jokowi juga diserang dengan fitnahan baru yang katanya Bapak Jokowi ini menyediakan dijamin uang, ya, dijamin uang oleh cukong-cukong, oligarki untuk menyuap institusi, lembaga-lembaga gitu kan, seperti kepolisian, jaksa penuntut umum, bahkan untuk memenjarakan Roy Suryo. Pak Jokowi bisa lakukan itu semua karena sudah dijamin oleh para cukong-cukong atau oligarki, ya, yang menyediakan uang katanya 2,58 triliun. Nah, mungkin segini saja video kali ini dari Maujang. Semoga video dari Bu Irma bermanfaat bagi kita semua, semakin menambah wawasan kita semua. Apabila teman-teman juga ingin menambahkan atau berpendapat, silakan tinggalkan pendapat teman-teman di kolom komentar. Mang Ujang ucapkan terima kasih sudah menyimak. Semoga teman-teman dan keluarga selalu diberi kesehatan dan rezekinya pun selalu diberi kelancaran. Sekali lagi Mang Ujang ucapkan selamat menunaikan Idul Adha bagi teman-teman muslim yang merayakan. Sampai jumpa lagi di next video.